Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada siang yang cerah ini di kampus UIN Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Agus Tukunul Hakim dari Prodi Bahasa Indonesia kelas T Bina A. Akan menyampaikan tugas keterampilan berbicara dengan tema mapel keterampilan berbicara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan keterampilan berbicara itu apa yang dimaksud dari keterampilan berbicara inilah. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah tentang intonasi. Anda harus mengenal tentang intonasi. Jangan menggunakan asal-asalan saja, karena intonasi sangat penting sebagai pembicara yang sangat spesifik atau dimainkan di mana saja. Yang pertama, untuk public speaker, formal, non formal, dan semi formal. Non formal bisa dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyad wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Formal. Semi formal, suara melengking, naik turun, bisa dipahami ya. Siang-siang yang cerah ini saya akan menyampaikan susunan acara pada MBG siang ini ya, yang akan dipandu oleh MBG kita. Penerimaan makanan bergizi. Kalian lapar tidak? Ya lapar. Itu masuk ke semi formal. Masuk ke non formal bisa dikatakan harus utama atau menguasai panggung pada seluruh acara ini. Mana suaranya SMAN 1 Ponorogo? Saya akan menyampaikan susunan acara lomba 17 Agustus pada 2025. Acara pertama akan dimeriahkan oleh Reok Ponorogo. Acara yang kedua dimeriahkan juga kepada Tari Kecak. Nah, itu tadi adalah public speaker masuk ke non formal. Selanjutnya untuk mimik wajah. Perlu kalian ketahui, mimik wajah itu sangat penting karena bisa menarik perhatian penonton, karena mimik wajah itu sebagai spesifik atau untuk menarik perhatian gitu ya. Bisa dikatakan seperti ini. Ya, hari ini siang yang cerah ya. Bisa dimatakan atau bisa kalian kecapkan bagian mulut. Bisa seperti wah atau takut, merasa marah atau gembira. Bisa dikatakan itu sebagai mimik wajah. Masuk ke gerakan tangan atau postur tubuh kalian. Jangan diam sejenak atau gini atau menghadap ke depan saja. Bisa kalian rentangkan kedua tangan, masuk ke sana, marahkan ke sana, masuk. Itu sebagai sudut pandang atau postur tubuh kalian sebagai aktivitas yang bisa hidup. Masuk tema kedua pada mapel keterampilan berbicara. Saya akan menjelaskan tentang kampus UIN Ponorogo. UIN Ponorogo terletak di kota Ponorogo. Memiliki dua kampus, 1 dan 2. Kampus 2 berada di Jenengan. Kampus 1 memiliki gedung 6 kelas atau 7 kelas. Saya berada di kelas C, tepatnya di depan masjid. Dunia kampus itu tidak hanya seperti dunia sekolah dulunya, seperti SMA atau SMK. Dunia kampus itu banyak sekali organisasi, banyak sekali teman relasi, banyak teman kerja, teman ngobrol, teman ngopi, atau teman yang unik seperti Mas Bule-Bule yang di kampus 2 itu.
kampus bersarana juga memiliki banyak seminar-seminar. Kalian bisa mengikuti seminar seperti workshop, editing, public speaker, literasi Islami, argumentasi, dan banyak sekali yang perlu Anda lakukan atau perlu Anda mengikuti acara berbagai seminar, karena itu bersifat umum dan bersifat terbuka untuk kalangan semuanya, karena itu pada waktu libur. Yang ketiga, masuk ke biodata diri saya. Perkenalkan, saya Agus Sukun Hakim dari Desa Kraket, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Saya memasuki UIN Ponorogo melalui 3 tahap. Yang pertama SPAN, UM, dan kerjasama pondok. Dan saya memasuki dalam kerjasama pondok. Saya masuk di MTS MA Darul Huda pada 2019. Saya belajar di sana mulai sejak kelas 7 MTS, 8 dan 9 MTS. Saya mengikuti banyak organisasi seperti OSIS, Dewan Galang. Dulu saya masuk ke Dewan Galang bagian humas, yakni mengkoordinasi surat kepada pembimbing Dewan Ambalan untuk rapat, tim kerja, dan untuk membuat acara akan dimulai. Yang belakang diam, jangan bicara saja, jangan mainan saja, perhatikan yang di depan. Boleh makan tapi juga perhatikan yang di depan, karena rapat akan segera dimulai. Itu tadi contoh dari kegiatan rapat. Masuk ke 9 MTS, saya mengikuti kegiatan Mujahadah Kubro yang dilaksanakan pada malam hari. Kegiatan rutin mujahadah kepada Kiai Haji Hashim Soleh. Dan akan memasuki alumni kelas 9 pelepasan siswa-siswi MTS kelas 9 di MA Darul Huda. Selanjutnya saya masuki di jenjang lebih tinggi MA Darul Huda. Sejak kelas 10 MA saya sudah mengikuti organisasi, yakni OSIS. Saya memasuki pada bidang berbangsa dan bernegara, yakni bertugas untuk melatih kegiatan upacara yang akan segera dimulai pada keesokan harinya. Kegiatan itu dilakukan 2 hari malam atau sebelum 2 hari acara upacara dimulai pada jam 9 malam sampai selesai, yakni sekitar 12 malam atau jam 1. Karena upacara itu sangat penting, dilatih Anda untuk memasuki jenjang lebih tinggi kelas 11 MA. Saya mengikuti OSIS lagi kembali. Saya dipilih menjadi wakil ketua OSIS. Di sini saya sebagai layaknya pemimpin yang lebih karena dulu saya diamanai dan melakukan acara kegiatan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan dalam intra sekolah seperti perlombaan 17 Agustus, kelas meeting, lomba pidato, lomba catur, lomba voli. Adapun untuk kelas intra sekolah, yakni mengikuti berbagai seminar di Pendopo Ponorogo, Kemenkes Kesehatan, banyak sekali literasi dari luar, kerjasama dari luar intra sekolah. Memasuki jenjang lebih tinggi di kelas 12, saya diamanai lagi sebagai ketua Ziarah Wali Songo, berlangsung selama 3 hari. Dengan menaiki bus sekitar
Ya, untuk putaran 1 sampai 8 bus dan untuk putri 1 sampai 9 bus dilaksanakan dalam 3 hari berturut-turut. Dan untuk ziarah Wali Songo terdapat 19 makom para aulia dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Adapun untuk di luar Jawa seperti Madura, tidak lain dari itu, selain saya beraktif dalam organisasi, saya juga ingin menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik pada tahun kemarin 2025. Alhamdulillah saya hafal Alfiyah pada pekan lalu, kelas 12 MA Darul Hidayah. Alhamdulillah saya menyelesaikan dalam waktu kurang lebih setengah tahun. Dan saya manggung pada malam hari bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Acara di tempat Aula Putri Sofa dan Udamaya. Setelah saya lulus dari MA Darul Huda, saya melanjutkan kepada pelatihan cukuran yakni barbershop yang berada di Jambi. Saya melakukan klinik karena untuk biaya kuliah saya juga dan untuk pelatihan untuk kedepannya. Cukur rambut itu juga penting karena sebagai style seorang pria, sebagai gaya atau sebagai penampilan untuk menarik kepada calon-calon Anda. Saya kurang lebih training sebagai barbershop kurang lebih kurun waktu 2 bulan. Ya, itu saja dari saya. Sebelumnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan, jika ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.